وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو هو الذي جعل الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Teman-teman semua, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan mulai dengan silahkan teman-teman buka kolom chat di Zoom meeting ini. Lalu, silahkan kalian berikan tiga emot yang menggambarkan hari kalian, hari ini. Drop 3 emot favorit yang menggambarkan hari ini. Ayo ramaikan di kolom chat. Saya juga. Wait a minute. Oke teman-teman, karena Iqbal lagi keluar sebentar, ini suaraku kedengeran kan ya? Halo, halo, kedengeran kan ya? Oh aman. Nah, ya, mari kita aktifkan kolom chat ya. Di sini udah ada Mbak Mbak Natasha.
Salsabila Siti, Muzdalifah. Oh, Mbak Yumna tuh apa nih? Kedinginan, api apa? Hati berapi-api, sama ada strong ya, emot strong. Mbak Nabila ada oke oke oke. Iya, itu artinya ya Mbak Nabila ya. Oke oke oke. Terus ada Mbak Safira. Wah, nih Mbak Safira kayaknya hari ini sangat-sangat terkuras energinya ya. Gak apa Mbak Safira, insya Allah malam hari ini kita akan kembalikan energi sebelum tidur ya, supaya besok ada suatu hal yang baru, karena insya Allah malam hari ini itu akan diisi oleh salah satu teman kita, ya dua teman kita yang sangat-sangat akan memberikan insight, apa ya, insight yang bagus lah ya. Mbak Lauren, Mbak Lauren ngantuk tapi habis itu happy. Ini happynya kayaknya habis habis beli sesuatu nih. Kalau nggak jajanan, kalau nggak cilok, batagor, ini habis makan-makan nih kayaknya nih. Ngantuk kayak biasanya siklus siklus begitu ngantuk, terus beli jajanan atau beli minuman gitu jadinya seger, ya kan? Iya kan betul. Nah, oh ada Mbak Wati. Oh, Mbak Wati apa nih? Apa nih artinya kira-kira ya? Apa nih? Miracle, oke, berdoa. Betul ya, Mbak Wati ya. Oke, teman-teman yang lain, di sini ada Mbak Aufa, ya, ada Mbak Viko, Mbak Hani, ya. Yuk yang belum ngasih emoticon untuk hari ini, bagaimana kondisinya atau yang bisa mengekspresikan, silakan drop teman-teman ya. Oh, Mbak Viko, kedinginan, terus apa nih? Leading face itu apa artinya? Berharap dan strong, ya. Ini Bal, apa gue lagi berusaha membaca emot-emot mereka nih. Arti Maaf ya, maaf ya. aman 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 aman. Yes, this is ini emotku. Oke oke. Eh, Lanjut Bal. tadi Kak Lauren gimana katanya, Mam? Kayaknya sedang berbahagia. Bal Lauren. Coba tebak. Tadi tebakan Anda langsung bener Bal. Tadi tebakan Anda langsung bener. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 21. Gajian ya? Emang iya, Bal Lauren, emang iya tanggal 21 gajian. Teman-teman yang kerja emang bener tanggal 21 gajian ya? Oh, salah Atau ya? gajiannya tanggal berapa? Kayaknya dulu Hah? tuh tanggal 5 deh, kayaknya. Oh salah, salah Bal. Tidak, memang tidak pandai menebak. Nih, Tebakannya jadi kadang benar, tapi sering salah memang. nih, Oke, yang ngantuknya tuh coba tebak tuh ngantuk terus dia senang kenapa tuh tiba-tiba. karena bisa istirahat. Nggak bisa, nggak bisa. Angkat tangan, angkat tangan. Oke, yuk, diminta cerita aja kali beberapa orang kali Bal. Lanjut Bal. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semua yang udah drop emotnya. Emot ini nggak akan hilang sampai akhir meet insya Allah. Jadi nanti di akhir kita akan tagih buat cerita. Apalagi Kak Sylvia nih. Oh, kita kita bold harus cerita di akhir. Anyway, terima kasih banyak teman-teman semua yang udah drop eh, di kolom chat. Semoga apapun itu yang sedang kita jalani hari ini, apapun itu yang sedang kita lalui hari ini, semoga Allah tetap izinkan kita dalam ketaatan untuk selalu bertahan dalam ketaatan. So, ini pemateri kita sudah hadir dari dulu udah hadir di sini dari jam 8:03. Alhamdulillah. Pemateri kita udah hadir teman-teman. Insya Allah kita akan mulai sesi grow space kita dengan tema pertama, yaitu menemukan diri. Sebelum aku mau, sebelum kita masuk ke tema pertama, aku mau coba
Aku mau coba jelasin dulu gambaran umum, gambaran besar tentang tema kita di Grow Space. Insya Allah di Grow Space kita selama 3 Thursday Talk mendatang, kita akan membedah 3 hal. Pertama, menemukan diri. Teman-teman kalau lagi buka Google Maps, teman-teman kalau lagi buka Google Maps, yang pertama kali teman-teman lakuin apa biasanya? Jadi kalau lagi buka Google Maps nih, buka Google Maps, habis itu cari alamatnya, ngetik, betul. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Boleh ramaikan di kolom chat atau langsung jawab aja. Jawab dalam hati juga boleh. Di sini bebas banget kok. Aku bisa baca jawaban kalian dalam hati. Yang pertama kali dilakukan adalah menentukan tujuan. Yang kedua, siapa yang bisa nebak? Langkah kedua yang teman-teman lakukan ketika buka Google Maps. Melihat jarak. Nope, nope, nope. Tentukan lokasi, betul. Tentukan lokasi kita. Jago banget Kak Lulu. Yap, pertama adalah menentukan tujuan. Yang kedua, tentukan lokasi awal. Yang ketiga, baru lihat jarak, cek rute, terus ngelihat ngelihat ngikutin jalannya. Itu baru nomor 3 itu. Nah, insya Allah step-step di Grow Space kita sedikit banyak kita akan mencoba melihat hidup kita seperti Google Maps. Bedanya kita menentukan lokasi awal kita terlebih dahulu. Menemukan diri kita. Siapa kita, di mana kita sekarang, apa yang kita punya, who knows? Apakah kita benar-benar sudah mengenal diri kita? Siapa yang tahu? Dan part paling menariknya adalah teman-teman, man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia telah mengenal Tuhannya. Dan yang paling menarik lagi adalah ketika kita mengenal diri kita, kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Dan ketika kita menjadi versi terbaik dari diri kita, disitulah kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita nggak bisa apa-apa. We are nothing. Dan Allah adalah segalanya. So, mari kita mulai perjalanan mengenal diri ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 hal yang aku mau sampaikan sebelum mulai banget. Pertama, aku ingin mengundang teman-teman untuk set niat, tentukan niat untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu. Kata Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadirnya kita di sini nih, Allah lagi hilangin nih halangan-halangan jalan kita menuju surga. Yang kedua, aku ingin mengundang teman-teman semua untuk hadir secara utuh. Jisman, aklan, waruhan. Secara fisik, akal, dan hati. Yang ketiga, aku mengundang teman-teman untuk menyiapkan catatan. Catat hal-hal yang teman-teman dapat sehingga bisa diulang-ulang, bisa dimurojaah, bisa di apa namanya? Reiterasi, bisa dipelajari lagi. So, mari kita sambut pemateri kita pada malam hari ini, Kak Yumna Nurul Aziza. Assalamualaikum Kak Yumna. Dipersilakan, the screen is yours. Sepertinya agak kaget ya. Gokil sih ini, pasti gokil sih. Mungkin tektokannya sweet dulu siapa yang mau duluan? Iya. Dipersilakan Mbak Yumna.
Mau pakai backsound apa? BTW Mbak Yumna masih di mute. Kayaknya sambil ngomong tadi. Ini emang konsepnya membaca gerakan ini ya. Dia mainnya konsepnya ini ya, gerakan mulut. Belum kedengeran baju. Emang nggak kedengeran? Nah, ini Oh, kedengeran. oke, bentar. Sekarang udah. Ternyata yang ini kok Nah, nggak ini ada baru suaranya ya. kedengeran. Wait, ya udahlah. Oke, kalau sekarang kedengeran kan? Nah, Sekarang kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran ya. Aduh, mohon maaf, ini ada backsoundnya nggak enak banget lagi. Ada orang muntah-muntah, jadi mohon maaf ya guys. Makasih banyak Iqbal, Imam. Aduh, makin gede ya backsoundnya. Iqbal, Imam, dan teman-teman semua. eh udah diberikan kesempatan. Mohon maaf udah lama banget nggak ikut karena qadarullah ada beberapa amanah yang harus ditunaikan. Dan malam hari ini amanahnya amanah spesial banget dari Iqbal karena amanahnya adalah mengisi Tuesday Talk. Itu amanah yang paling spesial. Oke. Nah, karena kemarin aku diamanahkan untuk katanya coba dong bahas buat mengenal diri sendiri, cenah. Tapi sebenarnya aku pun masih belajar teman-teman buat mengenal diri sendiri ya. Jadi mungkin di sini kita bakal belajar bareng-bareng. Iya benar banget. Betul, Rob. Bukan karena aku bisa sih, karena lebih ke aku lagi mengenal diri sendiri juga. Nah, coba deh teman-teman kalau misalkan ya kita ditanya udah kenal belum sih sama diri sendiri? Kalau teman-teman ngerasanya gimana? Setelah hidup sekian belas tahun, sekian puluh tahun, kira-kira kalau ditanya udah kenal belum sih sama diri sendiri? Kalau teman-teman udah kenal belum jawabannya? Atau apa? Akan menjawab apa? Jujur, kalau aku ya, backsoundnya nggak kedengeran. Oh, nanti backsoundnya deh. Kadang lupa diri, oke. Terus, kadang nggak tahu diri. Bisa. Tapi kalau untuk aku pribadi ya, mungkin teman-teman sambil jawab boleh, sambil aku berjalan ya. Kalau aku pribadi kalau ditanya, udah kenal belum sih sama diri sendiri gitu? Jujur, udah tahu sih kayak diri sendiri tuh sukanya apa, nggak sukanya apa, punya cerita apa di masa lalu. Tapi belum selesai. Teman-teman sepakat nggak? Kalau mengenal diri sendiri itu tuh bukan perihal 1-2 kali gitu, tapi perjalanan tuh kayak seumur hidup. Karena kalau buat aku tuh yang namanya hidup itu kan kita ada fase-fasenya. Dan setiap fase itu tuh kita kayak mengenal diri lagi. Contoh ya, dulu pas teman-teman atau aku deh masih SD, tiba-tiba naik ke SMP. Tetap seorang Yumna yang menjalankan kehidupannya, tapi sebagai Yumna bukan anak SD lagi, tapi anak remaja SMP gitu. Yang mungkin baru pertama kali balik, terus baru pertama kali ikut organisasi dan lain sebagainya. Terus naik SMP naik ke SMA, kehidupannya beda lagi kan. SMA ke kuliah mahasiswa beda lagi tuh, mengenal diri lagi. Dari mahasiswa ke tempat kerja beda lagi, lingkungannya beda, terus pasti butuh adaptasi lagi dan lain sebagainya. So, kalau menurut aku, ya yang namanya soal mengenal diri itu nggak cuma sekali 2 kali sih. Bahkan buat orang yang udah tua pun, ibu-ibu yang udah punya 1 anak, nanti punya anak kedua itu mengenal diri lagi sebagai ibu 2 anak. Punya anak ketiga mengenal diri lagi dan seterusnya. Jadi mengenal diri itu suatu tugas seumur hidup. Nah, sebelum kita jauh bahas ke sana, betul Kak Hani, mengenal diri sebagai apa tuh? Istri. Oh, istri. Langsung lagi, iya bener, kayak kan setuju gak sih Kak Hani? Kayak dulu tuh pas masih single rasanya oke, gue udah kenal nih sama diri sendiri gitu. Tapi pas ternyata udah nikah, ternyata gue kayak mengenal lagi ya gitu. Kayak mencoba mengenal ulang, padahal sih rasanya udah kenal gitu. Nah makanya sebelum pergi jauh kita ngebahas ke sana, aku ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa tulis di kolom chat, kita saling berbagi
Atau kalau tadi kata Iqbal, dijawab dalam hati juga nggak apa-apa sih, gitu. Ya semoga aku bisa mengetahui apa jawabannya teman-teman. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apa sih kesibukan yang sedang teman-teman jalani saat ini? Mungkin ada yang lagi nyelesain skripsi, ada yang lagi hari pertama kerja, ada yang lagi jagain kafe, ada yang lagi ngelayanin customer, masak Indomie, masak kopi, kopi, apalagi tuh menunya Faruk. Nah, mungkin apa nih kalau teman-teman? Iya Faruk, betul. Lagi sibuk apa sih? Terus di antara kesibukannya teman-teman itu, apa sih yang lagi teman-teman rasain gitu? Duh, rasanya kayak capek banget sih, Yung. Kayak ternyata kerja tuh merasa energi banget ya. Kayak ternyata bikin skripsi tuh gak gampang ya, gitu. Kayak ternyata kuliah sambil kerja tuh susah banget ya. Lagi nyusun jurnal. Lagi jatuh bangun, Masya Allah. Pasti rasanya gak gampang ya, teman-teman ya. Lagi ngeliatin kamu, lagi belajar bisnis, lagi cari judul skripsi. Insya Allah, luar biasa. Semangat teman-teman ya. Nah, kira-kira nih, dari sekian banyak laginya teman-teman, yang ada yang lagi nyusun skripsi, lagi cari judul skripsi, lagi belajar bisnis, lagi kerja, kira-kira apa sih yang lagi dicari? Dari sekian banyak hal yang kita lakukan, kira-kira tuh kita lagi nyari apa sih gitu? Kerja dari pagi sampai sore tuh lagi nyari apa sih? Kuliah S1, S2 itu lagi nyari apa sih? Mungkin pertanyaan ini tuh jadi pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh sebagian orang, karena mungkin ada orang-orang yang, iya lagi Yum, gue tuh lagi ngerasain banyak hal tapi bingung ceritanya ke siapa gitu. Nggak ada yang nanya lagi, nggak ada yang mancing, jadi bingung deh disimpan sendiri. Tapi bisa jadi di sebagian orang juga ini adalah pertanyaan yang biasa aja, saking biasa aja sampai jawabnya aja bingung, sampai ditanya lagi sibuk apapun mikir, padahal kita ngejalanin banyak hal tapi masih bingung kalau ditanya lagi sibuk apa. Mungkin saking banyak yang dikerjain. Rasanya udah melalui banyak hal tapi pas ditanya lagi ngerasain apa bingung. Iya ya gue lagi ngerasain apa ya? Seneng nggak sih? Happy nggak sih? Gitu. Kadang bingung. Tapi nggak apa-apa. Buat teman-teman yang mungkin ngerasa sebingung itu, ya. Aku mau ngomong ini sih. Kadang emang kita sebagai manusia tuh suka apa ya? Terlalu sibuk untuk hidup sampai lupa merasakan diri yang lagi hidup gitu. Yang lagi kuliah, mungkin ngerjain kegiatan ABCD, ngejar nilai ABCD ya, mikirin, "Aduh ini gimana ya supaya orang tuh bisa, gue perlakukan dengan baik, aku perlakukan dengan baik." Tapi sampai lupa, kalau aku maunya diperlakukan seperti apa ya? Atau, yang sebagai orang kantoran, ngerjain sesuatu harus cepet, kejar deadline, sampai rasa lapar aja tuh lupa, "Oh iya ya aku belum makan dari siang." Atau yang udah jadi ibu rumah tangga, ngerjain ABCD sendirian, padahal sebenarnya butuh bantuan, cuma rasanya kalau minta bantuan tuh kayak nggak keren gitu, kayak, "Aduh kayak bukan ibu deh kalau minta bantuan." Padahal kadang nggak apa-apa loh untuk minta bantuan ketika kita nggak bisa. Kan. Jadi banyak hal yang sebenarnya, mungkin saking sibuknya dalam hidup kita lupa apa sih sebenarnya yang dirasakan sama diri sendiri, yang menjalankan kesibukan itu. Nah, makanya di antara kesibukan yang mungkin sedang teman-teman jalani, di antara beban-beban duniawi yang sedang dipikul di pundaknya, aku mau ngajak teman-teman buat, kita simpen sejenak beban-beban duniawi itu. Mungkin ada yang tadi pagi habis ditolak judul skripsinya sama dosen, atau yang tadi habis diomelin bos di kantor, atau yang tadi habis membuat kekeliruan, kesalahan, kegagalan. Oke, kita, tenangin dulu sejenak. Aku mau ngajak teman-teman buat kita melakukan perjalanan sebentar aja, karena emang waktunya dikasih cuma sebentar ya. Nanti kita mau dengerin lagi cerita dari Mas Azkan yang kayaknya udah siap banget. Aku mau ngajak, kita perjalanan sebentar, kita refresh sebentar, kita ingat-ingat, dari mulai pertama kali kita ditakdirkan buat hidup di sini.
ternyata teman-teman ya, kalau kita ingat-ingat lagi, setiap diri kita terbentuk loh. Terbentuk dari berbagai macam ceritanya gitu. Dari mulai pertama kali kita ini ya, dari sel-sel yang Allah ciptakan, ternyata Allah tuh pilih kita buat tumbuh menjadi sebuah janin. Terus dari jutaan kemungkinan, sebenarnya kan Allah bisa aja ya kayak berapa banyak sih ibu hamil yang udah hamil 9 bulan tapi ternyata qadarullah anaknya nggak bisa hidup gitu. Tapi ternyata Allah menakdirkan kita untuk hidup. Nah, dari situ aja berarti kan oke, kita ini memang ditakdirkan untuk ada loh di dunia ini. Terus sampai waktu berlalu, akhirnya kita lahir dan kita tangisan pertama kita disambut oleh orang tua kita, oleh bibi, oleh kakek, oleh nenek. Ih, Masya Allah. Akhirnya Iqbal lahir. Terus kayak semua orang mendoakan, ya Allah semoga nak jadi anak yang soleha nak. Semua orang nengokin kita dengan begitu hangatnya, begitu senangnya menyambut kehadiran diri kita gitu. Terus orang tua kita berusaha ngebesarin kita, oke. Apalagi untuk anak-anak pertama itu adalah pertama kalinya orang tua kita menjadi orang tua ya. Mereka mempersiapkan diri, oke aku harus makan makanan yang sehat, aku harus mendidik anak ini menjadi anak yang solih gitu. Jadi orang tua yang terbaik buat anak-anak. Tapi ternyata teman-teman, pada faktanya, ternyata nggak semua orang tua kita punya akses untuk ilmu bagaimana sih menjadi orang tua. Nggak semua orang tua kita tuh dapat akses buat belajar gimana sih sebenarnya jadi orang tua. Banyak dari mereka tuh yang tumbuh tanpa bimbingan gitu. Belajar mencintai dari apa yang mereka ketahui aja, bukan dari apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan ternyata tanpa mereka sadari, ada luka-luka yang ikut turun ke kita. Luka yang mungkin buat mereka tuh itu tanda kasih sayang gitu. Yang mungkin buat mereka, oke, kalau aku ngatur anak aku kuliahnya harus ini, jurusannya ini, kerjanya harus di sini, itu bentuk aku peduli sama anak aku, bentuk aku tuh sayang sama anak aku gitu. Tapi ternyata yang nyampe ke kita bukan kasih sayang. Justru yang nyampe ke kita kayak, aduh kenapa sih gue dikekang banget. Atau mungkin ada orang tua yang ngerasa kayak, kalau anaknya ditaruh di rumah aja, nggak boleh keluar-keluar, itu tanda rasa cinta aku karena aku takut kehilangan anak aku gitu. Tapi ternyata yang nyampe ke kita bukan tanda kasih sayang. Yang nyampe ke kita kayak, ih orang tua gue strict banget sih. Emang apa salahnya sih gue kan mau keluar. Dan sebagainya. Ternyata mungkin ada luka-luka yang sebenarnya ada di dalam diri orang tua kita. Cuma mereka pun juga nggak tahu kalau itu luka. Bahkan nggak tahu gimana cara menyembuhkannya gitu. Nah, ada juga yang tumbuh di rumah yang mungkin banyak pertengkaran. Ngelihat hal-hal yang bikin kita takut, bikin kita ngerasa kayak, aduh, cinta itu sakit banget ya, menyakitkan. Rumah itu ternyata jadi sebuah tempat yang bukan membawa ketenangan, tapi malah bikin males gitu di rumah. Rasanya kayak, bisa nggak sih gue keluar aja gitu. Rasanya kalau udah di rumah tuh bukannya malah kita nyaman, malah bikin beban pikiran. Padahal ternyata jauh di dalamnya orang tua kita tuh juga lagi bingung. Sebenarnya aku harus apa? Menghadapi masalah-masalah itu harus apa? Sampai akhirnya kita tumbuh dewasa, kita mulai paham kalau ternyata ini itu semuanya adalah sebuah proses. Kalau misalkan diri ini bukan hanya hasil dari gen, bukan hanya hasil dari sel-sel yang berkembang itu, tapi diri ini juga terbentuk dari cerita-cerita hidup yang kita jalani. Akhirnya kita bisa bedain mana yang namanya kasih sayang, mana yang namanya kendali, mana cinta, mana luka. Akhirnya kita bisa bedain itu seiring banyaknya perjalanan hidup yang kita jalani gitu. Nah, dari sekian panjang perjalanan kita, aku mau ngasih tahu ke diri aku sendiri dan mungkin ke diri teman-teman. Kalau ternyata apapun yang terjadi, itu semua adalah bagian dari takdir Allah yang telah
Allah gariskan ke dalam hidup kita. Dan setiap takdir Allah itu, setiap fase hidup yang Allah takdirkan ke dalam hidup kita, ini pasti banget ada hikmahnya, apapun itu. Sesuatu yang mungkin menyedihkan bagi kita, bahkan sesuatu yang menyenangkan bagi kita, pasti semuanya ada hikmahnya. Dan di sini Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 269, Allah tuh bilang, yang artinya Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karena yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Aku tuh pernah ya, pas ikut NLC itu, kalau nggak salah sharingnya Haidar deh. Haidar tuh pernah bilang, kita tuh harus pintar-pintar untuk mengambil hikmah. Karena bayangin kalau kita menjalani hidup tanpa mengambil hikmah mungkin bakal pusing deh. Kalau teman-teman ngerasa hidup tuh berat banget, yang lagi kerja tiba-tiba di layoff, terus tiba-tiba ada masalah baru. Kalau kita nggak coba mengambil hikmahnya tuh jadi kayak, kenapa sih Allah tuh marah banget ya sama gue gitu? Kayak hidup gue tuh dibuat menderita terus. Padahal bisa jadi ada hikmah yang mau Allah sampaikan ke kita. Makanya kenapa kita disuruh pintar-pintar untuk mengambil hikmah dari apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, balik lagi, dari sekian banyak perjalanan hidup yang kita jalani gitu ya. Tugas kita terus apa, Yum? Tugas kita adalah menerima dan menentukan. Menerima kalau oke, ternyata diri aku ini mungkin perjalanannya nggak sesempurna yang lain. Oke, mungkin aku terlahir dari rumah yang nggak secemara yang lain. Oke, kalau ternyata aku tumbuh dari orang tua yang mungkin memberikan kasih sayangnya nggak sehangat teman-teman yang lain, yang terbiasa dipeluk, yang terbiasa dicipika-cipiki, yang terbiasa didengarkan ceritanya. Bahkan ada di antara kita yang mau cerita aja tuh segen, padahal ke orang tua sendiri gitu. Ya mungkin kita harus menerima itu gitu, bahwa kita nggak bisa milih mau lahir dari orang tua yang mana, kita nggak bisa milih harus hidup dari keluarga yang kayak gimana gitu. Maka yang pertama kali yang bisa kita lakukan adalah menerima. Selanjutnya setelah menerima, ya kita menentukan gitu, kita mau kemana sih setelah ini. Kalau kita sadar, oke aku punya luka, lukanya mau diapain nih? Mau disembuhin atau mau didiemin? Oke kita sadar ini ada masalah yang mau diapain nih? Kalau perlu solusi, oke solusinya harus apa. Jadi setelah menerima kita coba menentukan apa selanjutnya, apa next step selanjutnya yang perlu kita lakukan. Yang jelas, apapun yang terjadi dalam hidup aku, dalam hidupnya teman-teman semua, pada hakikatnya kita itu berharga gitu. Teman-teman tuh berharga. Teman-teman itu coba kita bayangin sebuah permata ya. Kalau ada permata kan nilainya mahal banget ya guys, seberharga itu. Walaupun permatanya tuh mau dibilang, "Ah, lu jelek banget, lu bodoh, kamu tuh nggak berguna, kamu tuh nggak laku, kamu tuh nggak punya teman, kamu tuh gagal." Tapi yang namanya permata bakal akan tetap jadi permata, mau digimanain itu, mau dicaci maki secaci-cacinya, si permata tuh bakal tetap berharga. Dan kabar baiknya adalah permata itu adalah kita, permata itu adalah Kak Lauren, permata itu adalah Safira, permata itu adalah Kak Hani, dan teman-teman yang lain. Jadi kabar baiknya adalah ternyata kita semua adalah permata yang mau digimanapun kita akan tetap berharga dimanapun itu. Gitu. Hakikatnya adalah aku, kamu, teman-teman, kita semua kita akan tetap berharga. Nah, ternyata saking berharganya teman-teman, di dalam Al-Quran tuh disebutin kalau ternyata penciptaan manusia itu adalah suatu bukti kekuasaan Allah, suatu bukti kebesaran Allah. Ini surat Az-Zariyat kan disebutin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan?
Kalau kita lihat di tafsirnya ini, di sini tuh disebutin kalau ternyata penciptaan kita, manusia, itu ternyata itu sebagai bukti loh, ada bukti kekuasaan Allah di situ dan ada pelajaran yang sangat besar yang mengajarkan kita, yang mengisyaratkan kalau, Allah tuh apa ya, sebesar itu sampai bisa nih menciptakan kita gitu. Dan ternyata penciptaan kita itu nggak asal-asalan. Kita tuh bukan diciptakan secara nggak sengaja, kita tuh bukan diciptakan secara, apa ya, tanpa ada tujuan. Kita tuh penciptaan kita sampai ada di dunia ini tuh adalah bukti kekuasaan Allah loh, gitu. Apalagi Allah juga bilang di surat At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi, ya mau bagaimanapun, mungkin teman-teman di antara kita mendapatkan banyak hal yang, menyedihkan, banyak hal yang kayak, "Aduh, masa lalu aku tuh kelam banget, Yum. Aduh, aku tuh kayaknya nggak pantas deh buat hidup karena udah mana masa lalunya kelam, terus, apa namanya, kata orang-orang nggak cantik, kata orang-orang, nggak punya teman, gagal, banyak kegagalan." Tapi ternyata kita tuh spesial, kita tetap berharga bagaimanapun itu. Nah, makanya apapun itu kita tetap punya hak teman-teman, buat terus bertumbuh jadi lebih baik. Apapun itu ya, mau menyeramkan apapun masa lalu kita, sekelam apapun masa lalu kita, mau orang tuh mencaci maki kita, dibilang kita bodoh lah, apalah, kita tetap punya hak untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Masa depan yang cerah itu bukan cuma punya orang-orang yang lahir dari keluarga yang cemara. Masa depan yang cerah tuh bukan cuma milik orang-orang yang lahir dan tumbuh dengan ideal. Mungkin perjalanan hidup kita nggak seideal yang lain, tapi kita tetap punya hak untuk bertumbuh jadi lebih baik, apalagi jadi hambanya Allah yang lebih baik. Makanya, kita coba pelan-pelan buat kenali diri kita, kenali dirimu, damaikan lukamu, rencanakan masa depanmu. Jadi kita coba kenal sama diri kita tuh siapa sih? Kita tuh sukanya apa sih? Kita tuh nggak sukanya apa sih? Terus, kadang suka ini nggak sih, teman-teman suka ngerasa kayak, "Ih, kenapa ya kok gue orangnya baperan? Kenapa ya kok orangnya suka emosian?" Gitu. Bisa jadi hal-hal gitu tuh kalau teman-teman suka journaling ya, aku kebetulan suka banget journaling. Dan aku suka meneliti diri aku sendiri gitu, kayak, "Kenapa ya aku orangnya kayak gini? Oh, ternyata kalau apa namanya, disambung-sambungin, oh ternyata dulu aku pernah punya pengalaman seperti ini, yang pada akhirnya aku, menjadi sosok pribadi yang seperti ini," gitu. Dan kalau ternyata itu adalah sebuah masalah, mungkin sebuah luka dan lain sebagainya, ya berarti, kita perlu mengobati itu. Kalau nggak bisa mengobati sendiri, ya minta bantuan ke orang yang kita percaya, bisa ke teman kita atau ke profesional, kayak gitu. Kita coba damaikan luka kita dan kita rencanakan masa depan. Oke, masa lalu kita mungkin agak kelam nih gitu, mungkin gue nggak tumbuh dari rumah yang, sangat hangat. Tapi nggak apa-apa, tapi nanti kalau aku punya rumah, aku akan mengusahakan rumah yang hangat itu. Mungkin aku, aku tumbuh dari masa lalu yang suka dibully dan lain sebagainya, tapi nggak apa-apa, aku bakal buktiin ke diri aku sendiri bahwa aku nggak seperti apa yang mereka bilang loh, aku juga bisa bertumbuh, aku bisa jadi lebih baik gitu. Jadi kenali dirimu, damaikan lukamu, rencanakan masa depanmu. Kalau butuh bantuan, cari pihak yang kamu percaya. Kalau yang kamu percaya itu orang tua, ya minta bantuan ke orang tua. Kalau yang kamu percaya itu adalah teman, ya minta bantuan ke teman. Tapi kalau nggak nemu sama sekali dari orang tua ke teman, udah butuh banget nih, silakan cari bantuan profesional, entah minta ke psikolog dan lain sebagainya yang teman-teman merasa percaya, "Nih kayak dia bisa deh nyelesain masalah gue." Kayak gitu. Terakhir, ini di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Makanya karena kita punya hak buat jadi pribadi yang lebih baik, kita punya hak buat bertumbuh,
Dan Allah itu nggak akan rubah suatu kaum sebelum si orang ini berusaha nih. Nah, makanya kita nggak cuma menunggu, nggak cuma diem, tapi kita juga coba, yuk ikhtiar yuk, yuk usaha yuk, bisa yuk. Mulai dari kenali diri dulu deh, step 1, kenali diri sendiri dulu, nanti ikhtiar, kalau ada luka oke kita sembuhin, dan kita coba rencanakan masa depan kita. Oke, kayak gitu. Terakhir ini closing statement-nya, untuk aku pribadi dan untuk teman-teman, aku mau ngomong kalau kamu berharga, kita berharga, bukan karena dunia yang mengakuinya. Bukan karena orang-orang bilang, ih kamu berharga banget buat diri aku, kamu tuh berharga banget di hidup aku. Tapi kita berharga karena Allah yang menciptakan kamu dengan cinta. Maka tumbuhlah walaupun perlahan. Jangan lupa libatin Allah ya dalam setiap langkah menuju kebaikan. Gitu deh, Allahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri aku dan juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku balikin lagi ke Iqbal. Terima kasih banyak Mbak Yumna. Terima kasih banyak Kak Yumna udah sharing. Bentar, tarik napas dulu. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, aku mau mengundang teman-teman. Tadi banyak banget yang di-sharing sama Mbak Yumna dan itu dalam banget, jujur. Aku mau mengundang teman-teman. Eh, hal baik apa sih, hal baik apa sih yang teman-teman dapat? Apa sih poin yang teman-teman highlight dari yang disampaikan oleh Mbak Yumna? Karena menariknya adalah bisa jadi yang aku dapat beda sama yang teman-teman dapat dan bisa jadi yang teman-teman dapat itu nggak aku dapat. So, aku mengundang teman-teman untuk menuliskan apa sih yang teman-teman dapat dan teman-teman highlight banget. Ini pas banget nih sama yang lagi aku alamin. Ini relate banget sama yang sedang aku rasakan. Nah, poin yang teman-teman highlight itu boleh teman-teman tuliskan di kolom chat di Zoom ini ya. Waktunya nggak banyak, guys. 1 menit. Aku mengundang teman-teman untuk menuliskan hal baik apa sih yang teman-teman dapat dari sesinya Mbak Yumna. Ramaikan di kolom chat sambil ada background sedikit. Kayaknya seru. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada diri. Ramaikan di kolom chat ya guys. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang pokoknya tuliskan semua hal baik yang teman-teman dapat dari sesi tadi. Semua baik saja.
Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Luka-luka yang memalukan, biar senyum jadi. Curiga masih pada ngetik panjang-panjang. Dirimu sama baik-baik saja. Bila lelah berpilah, baiklah biar nafasmu. Sama baik-baik saja. Oke, kayak dipuk-pukin sama Yumna di tengah kehidupan yang penuh dar-der-dor. Makasih Yum. Makasih banyak kamu di komentarnya. Terima kasih Kak Yumna. Udah diingetin lagi kalau aku berharga karena Allah. Harus terus berusaha menjadi baik, walaupun lahir bukan di kondisi yang ideal. Kita semua punya hak untuk bertumbuh jadi lebih baik. Kita semua punya hak untuk bertumbuh jadi lebih baik. Makasih Kak Mbak Yumna udah sharing. Suka banget part menerima dan menentukan. Itu aneh juga suka banget sih. Ini 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 parah sih, ini aneh suka banget di part menerima dan menentukan. Kayak semua hal itu ada di kendali kita. Makasih Mbak Yumna. Ternyata diam dan meratapi hal yang terjadi bukan jawaban terbaik dari hal berat yang lagi dirasain. Perlu menentukan langkah dari apa yang terjadi saat ini. Harus terus berusaha menjadi baik, walaupun lahir bukan di kondisi ideal. Dan menjadi pengingat bahwa kita berharga dan mengisi waktu untuk baik. Kita semua diciptakan istimewa. Penciptaan kita bahkan tanda kebesaran Allah itu ngena banget sih. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita itu ada tanda kebesaran Allah. Kita diciptakan itu dengan purpose, nggak sia-sia, ada goalsnya. Afala tubsirun itu kayak berarti kayak Allah tuh kayak nyindir kita kali ya. Emang lu nggak lihat, asik. Emang kamu nggak lihat bahwa di diri kamu itu ada keistimewaan yang Allah ciptakan. Hal baik yang aku dapat, ini pakai list. Setiap diri kita terbentuk dari berbagai macam cerita. Apapun yang terjadi, itu adalah takdir yang Allah gariskan untuk kita. Kita harus pintar mengambil hikmah. Masa depan yang cerah itu bukan cuma lahir dari keluarga cemara atau privilege lainnya. Semua layak mendapat masa depan yang cerah. Semangat untuk kita semua. Barakallah, barakallah, Kak Hani. Setiap orang punya luka. So it's okay ngobatin luka kalian dulu ya. Makasih Yumna, makasih teman-teman udah berjuang sampai saat ini. Tugas kita adalah menerima dan menentukan. See
Ana juga suka banget part menerima dan menentukan. Menerima apa yang sudah ada sekarang dan tapi kita tetap masih bisa menentukan selanjutnya mau apa, mau jadi manusia yang seperti apa dan bagaimana. Nah, teman-teman, eh simpen dulu mellow-mellownya karena setelah ini sesi kita belum selesai, ada satu sesi lagi yang benar-benar spesial. Nah, ada satu sesi lagi yang benar-benar spesial. Ini beliau persiapannya sangat matang, sok kita sambut. Sesi sharing kedua yang akan disampaikan oleh Kak Azka Muhammad Naufal, Majelis Syuro LDK. Oke, saya kedengeran nggak Mas Iqbal? Alhamdulillah kedengeran. Gimana kabarnya Mas Iqbal? Backgroundnya juga kelihatan, backgroundnya. Lebih senang udah satu di Alhamdulillah. Enfield ini Mas. Dipersilakan Mas Azka Muhammad Naufal. Mas Iqbal sehat Mas Iqbal. Alhamdulillah Iya. sehat. Ini nggak tegang-tegang amat ya. Soalnya tadi sesi dari Kayumla ini udah luar biasa. Tadi kalau kata kamu mempukul, kalau misalkan menurut aku sih sedikit menggambar kali ya. Karena luar biasa bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tuh yang benar-benar cinta itu dengan hambanya. Dan tadi benar kalau misalkan Allah nggak cinta, ngapain Allah ciptakan gitu ya. Contoh misalkan ada gini deh, kita melihat sebuah ke, ke keburukan atau mungkin kezaliman di sekitar kita. Maka yang kita lakukan kalau misalkan hati nurani kita masih bersih banget gitu ya, dan hati nurani manusia itu pasti diciptakan dengan bersih juga. Sampai nanti akhirnya dunia datang, kepentingan datang, semua datang, akhirnya mengkotori itu semua. Coba aku tanya ke teman-teman semua, kalau misalkan melihat ada seseorang dicopet atau diambil haknya tanpa izin, pasti hati nurani kita itu perbuatan salah gitu. Walaupun memang nanti pada akhirnya kita menolong atau tidak itu urusan belakangan. Tapi coba tanya dalam diri kalian, hati kecil kalian, hati nurani kalian, apakah kalian tersakiti melihat sesuatu yang buruk di sekitar kalian? Nah, mulai dari situ dulu. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menciptakan bumi ini, Allah menciptakan dunia ini, maka tidak lain tidak bukan Allah juga menciptakan siapa yang akan mengurusnya, siapa yang akan menjadi khalifah atau pemimpin yang bakal menjaga atau merawat bumi ini. Itu udah menjadi sunatullah nggak sih? Ketika ada keburukan pasti ada kebaikan yang datang. Nah, tinggal yang menjadi pertanyaannya, apakah kita yang menjadi aktor dari kebaikan itu atau naudzubillah kita yang menjadi aktor dari kezaliman itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan bumi itu menanyakan, "Hey, bumi, sorry, hey langit, hey gunung, kamu mau nggak nih megang amanah sebesar ini untuk merawat bumi? Gunung yang sebesar itu, langit yang seluas ini, itu tidak sanggup." Kemudian datanglah seorang manusia yang kecil gitu ya. Di situ Allah menceritakannya bodoh gitu ya. Dalam surat Al-Ahzab, kemudian mengatakan, saya siap ya Allah. Gitu. Dia mengatakan seperti itu, saya siap ya untuk mengemban amanah di muka bumi itu. Kita sekecil apa sih gitu ya? Kita sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita memang dalam bentuk yang sempurna, tapi dalam ukuran kita sangat kecil gitu. Nah, dan luar biasanya Allah menciptakan manusia ini sebagai pemimpin dan juga sebagai perawat bumi ini memang tidak dibiarkan begitu saja. Dan tadi kayunya juga sudah menyinggung bahwasanya memang kita semua ini adalah berharga. Itulah sebabnya kita diciptakan di muka bumi ini. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Tadi kan sudah disindir oleh kayunya banyak-banyak disindir. Kita akan masuk ke sesi yang mungkin akan lebih apa ya, lebih biasa aja sih kayaknya. Semoga aja sih bisa menyadarkan kita kembali ya, apa sih yang menjadikan kita ini diciptakan di muka bumi ini. Jadi juga Mas Iqbal sudah mengatakan bahwasanya
kalau misalkan kita pengen menuju ke suatu tempat, kita harus mulai dulu dari tujuan. Kita tentukan dulu tujuan kita ini apa. Dan sebenarnya teman-teman, kalau misalkan kalian menyadari hidup kalian ini, kita dilahirkan, dibesarkan di kampung halaman kita, kemudian kita merantau. Ya, ini kita pakai analogi sederhana dulu. Kita merantau, menuntut ilmu, kerja, ada yang di Jakarta, mungkin di Jabodetabek, semuanya gitu ya. Untuk sebenarnya itu untuk apa? Niat awal kalian pasti itu sebuah kebaikan. Nggak ada, Pak, saya pengen ke Jakarta, saya pengen di situ banyak orang kaya, saya pengen nyopet. Nggak ada yang kayak gitu. Pak, saya pengen ke Jakarta, di situ banyak sekali pergaulan-pergaulan yang aneh-aneh, saya pengen nyobain semuanya. Nggak ada. Aku rasa dari teman-teman semua di sini nggak ada. Entah itu mau merantau kemanapun, pasti tujuannya adalah baik. Maka yang perlu kita sadari bersama adalah tujuan kita itu adalah suatu hal yang baik. Nah, kalian berpikir nggak, apakah kalian akan hidup di Jakarta selamanya? Atau hidup di perantauan selamanya? Atau memang nanti ada saatnya ketika sudah sukses mungkin ya, kalian akan pulang. Mungkin sebagian besar dari kita akan mengatakan, kalau sudah sukses, saya akan pulang. Kalau sudah sukses, udah punya uang banyak, udah bisa menghidupi banyak orang, saya akan pulang ke kampung halaman saya. Mengapa demikian? Karena disitulah tempat ternyaman kita. Disitulah tempat yang menjadi yang kita merasa safe gitu. Kita merasa aman. Walaupun kita berbuat apapun, kita tidak akan pernah dijudge oleh orang-orang sekitar kita. Entah itu tetangga, entah itu keluarga, kerabat, dan lain sebagainya. Kita tidak akan diperlakukan seperti itu. Beda halnya dengan di lingkungan baru kita. Contoh misalkan di lingkungan kerja. Yang baru mengenal kita mungkin beberapa bulan, beberapa tahun gitu kan. Kemudian ketika kita berbuat kesalahan, dia langsung menjudge, dia orangnya seperti itu. Mungkin teman-teman merasakan ketika di dunia kerja, dan aku pun juga merasakan ternyata di dunia kerja itu nggak nggak sehomogen yang aku rasakan dulu ketika di pondok, ketika di kampus. Aku ketika di pondok, ketika di kampus, selalu merasakan kayak, enak ya punya circle-nya pemikiran semua. Jadi apa-apa berpikirnya itu kebaikan. Apa-apa berpikirnya gimana caranya membuat perbaikan. Selalu berpikir kayak gitu, dan itu semuanya berpikiran sama. Tapi ketika masuk ke dunia kerja, ternyata nggak semuanya seperti itu gitu. Bahkan ada yang berpikiran hanya untuk kepentingannya sendiri. Begitulah ketika masuk dunia kerja, kita banyak dijudge, kita banyak disalahkan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita pulang nanti, ya, maka yang ada adalah penerimaan. Sekotor-kotornya kita, tanda kutip, seburuk-buruknya kita mungkin di perantauan orang mengenal kita seperti apa, tapi hanya orang rumah lah, hanya kampung halaman kita lah yang mengerti kita itu seperti apa. Karena kita dilahirkan, dibesarkan, kemudian mungkin ada yang digendong-gendong. Kalau misalkan dulu ya, kalau ketika aku pulang kampung ke Padang tuh ketemu orang, dulu kamu saya gendong. Nah, siapa, kita juga nggak kenal gitu. Tapi orang itu bisa kenal kita sudah tumbuh dewasa. Dan itulah mengapa kita mulai dari tujuan. Apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Tujuan kita itu semata-mata untuk kembali. Tujuan kita, Allah ciptakan kita, itu semata-mata untuk kembali ke kampung halaman. Kalau misalkan kita merasa kampung halaman kita itu bingung, gimana kampung halaman kita? Maka tanyalah kepada nenek moyang kita. Tanyalah kepada kakek moyang kita. Bagaimana dulu Adam diciptakan di surga, Hawa diciptakan di surga. Dan Allah jadikan Adam dan Hawa itu turun ke bumi sebagai hukuman. Maka dunia ini adalah hukuman bagi orang-orang yang berbuat salah. Tapi bukan hanya itu. Dunia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala juga sebagai ujian. Sebagai ujian bagaimana nanti kita bisa kembali ke kampung halaman kita dengan hati yang tenang, dengan hati yang lapang. Kalau misalkan kalian telah beres sesuatu, contoh misalkan kalian punya sebuah pekerjaan, deadline-nya ini mepet, kalian kita melakukan dengan sungguh-sungguh gitu ya, dengan segala macam cara dan upaya, kita searching sini, tanya ini, baca buku ini, pokoknya all out lah kita buat melaksanakan tugas itu. Ya. Nah, kemudian setelah tugas itu selesai, capek iya, tapi setelah tugas itu selesai dan banyak apresiasi, yang ada adalah kepuasan. Nah, disitulah akhirnya tumbuh rasa kayak bangga gitu ya.
tumbuh rasa senang. Gitu. Tapi kalau misalkan kita melaksanakannya sebisanya aja, semampunya aja, maka ketika pekerjaan itu selesai, kan kita juga akan merasa biasa. Luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini sebagai ujian agar kita tahu kemana kita harus kembali dan kita harus tahu bahwasannya kampung halaman kita itu berada di surga. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nih tadi balik lagi ke awal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu sebagai pemimpin, sebagai pengawal dunia ini agar dunia ini bisa terasa aman, bisa terasa bisa terjaga, bisa lestari dan lain sebagainya. Allah ciptakan dunia ini dengan pemimpinnya adalah manusia. Nah, perjalanan kita sebagai seorang manusia itu tidak akan pernah selesai, gitu ya. Tidak akan pernah selesai sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di situ ayatnya sangat-sangat bikin aku tersentuh adalah ketika kita ini dipanggil sebagai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Kita dipanggil sebagai seorang yang jiwanya tenang. Tenang karena apa? Karena kita telah menuntaskan segala amanah yang telah Allah titipkan di muka bumi ini. Allah telah menciptakan kita dengan tujuan kita selesaikan amanah kita dengan baik, maka kita dipanggil lagi oleh Allah. Baliklah ini dengan keadaan yang ridho, dan aku ridho kepada Allah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, dipersilahkan masuk surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah surgaku, masuklah sebagai hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memang kita baru masuk nih. Memang dalam dunia ini tidak sesimpel itu. Dapat amanah, kemudian selesai, kemudian pulang. Tidak sesimpel itu. Bahkan kita sendiri pun tidak kenal dengan diri kita gitu ya. Bahkan diri kita sendiri pun, kita ini sebenarnya punya potensi apa sih gitu ya. Tadi kalau Kak Yumna bisa mendeteksi itu, membaca itu dengan journaling. Dan itu bagus banget. Karena betapa, coba pernah nggak kalian meluangkan waktu 10-15 menit aja setelah seharian bekerja, kemudian kalian merefleksi diri, duduk, tenang, ya, kemudian menuliskan apa, gak usah menuliskan, oke. Kalian merefleksi diri kalian sehari ini udah apa aja. Sehari ini aku udah melakukan apa aja sih, gitu. Oh, aku tadi kayak gini, seharusnya seperti ini. Dan itu memang setelah kita melakukan itu, kita akan tenang. Hidup kita akan lebih plong gitu ya. Nah, maka dari itu, ketika Allah menciptakan kita dan kita menjadi seorang penjaga bumi ini, yang harus kita pertama lakukan adalah kita harus kenal dengan diri kita. Tapi aku membuat disclaimer, manusia tak akan pernah kenal seutuhnya dengan diri sendiri. Ya, coba tadi kalau Kak Yuna memberikan analogi, kita ketika SD orangnya kayak gini, ketika SMP kita berbeda lagi, ketika SMA kita berbeda lagi, kuliah pun sama, kemudian bahkan ketika kerja pun juga akan menjadi orang yang lebih berbeda lagi. Karena pada hakikatnya manusia itu terbentuk. Ya. Tadi manusia itu terbentuk oleh apa? Terbentuk oleh lingkungannya. Mohon maaf ini PPT-nya aku nggak tahu slide-slide-nya mana. Nah, jadi lingkungan yang membentuk kita saat ini. Jadi walaupun kalian pada saat ini, kita pada saat ini seperti ini, nanti ketika kita ditempatkan di suatu tempat yang berbeda, maka kita akan menjadi pribadi yang berbeda lagi. Manusia tidak akan pernah kenal dengan diri sendiri. Maka perjalanan mengenal diri sendiri harus disertai juga dengan perjalanan mengenal roh kita. Perjalanan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Maka cara yang paling tepat adalah seperti yang ada di surat Al-Hasyr, jangan kita melupakan Allah dalam situasi atau kondisi kita. Dalam hal apapun, kita bekerja, kita ingat Allah. Kita belajar, kita ingat Allah. Karena pada hakikatnya, pada saat satu hari ini, kita hanya menunggu waktu ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangun tidur, dipanggil sama Allah, hei bangun, kita sholat subuh. As-sholatu khairum minan naum, itu bukan hanya sekedar sholat lebih baik daripada tidur, tapi menyambut panggilanku lebih baik daripada kalian melanjutkan kenikmatan dunia. Nah, itu makna yang sangat dalam dari as-sholatu khairum minan naum. Dari situlah kita akhirnya bangun, kemudian bekerja itu semata-mata tempatkan untuk
ketika dipanggil Allah kita selesai, kita sudahi amanah kita sudahi amanah dunia kita laksanakan perintah Allah, kita jemput panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian pernah dengar podcastnya Rain ya, di situ itu konsep yang luar biasa. Tidak pernah aku mendengar konsep yang begitu indah dari seorang Rain Laode gitu. Di situ beliau mengatakan bahwasanya kalau misalkan kita pengen dunia mengejar kita, maka yang harus kita kejar adalah akhirat kita. Sesimpel itu. Kalau kalian pengen mengunjungi dosen skripsi, dosen pembimbing, dosen gitu ya, maka yang kalian tunggu, kalian yang menunggu atau dosen yang menunggu. Gak mungkin dong kalian pengen bimbingan, tapi kalian menunggu dosennya siap kayak gitu. Kan nggak mungkin, pasti kalian akan mengejar, pasti nggak mungkin dosennya yang menunggu deh, pasti kita yang akan menunggu dosen pembimbing kita. Sama seperti sholat. Kalau misalkan kita lebih mementingkan dunia daripada sholat kita, maka itu sudah ada indikasi bahwasanya kita lebih mementingkan dunia kita daripada akhirat kita. Sudah cukup itu sudah menjadi bukti. Berarti otomatis akhirat kita nggak penting. Ya udah, kenapa kita terus mungkin Allah akan bertanya, ya udah kalau kayak gitu nggak usah minta sesuatu kepada kita. Orang kalian menganggap akhirat biasa aja kayak gitu. Dan pada saat yang bersamaan kita meminta suatu hal yang banyak pada Allah, kita pengen A, pengen B, pengen C, pengen D, pengen semua yang ada di dunia ini dikabulkan dengan cepat, tapi kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga menunda azab kepada kita walaupun kita membuat kesalahan pada hari itu juga. Jadi kita jangan jadi orang yang apa ya, jangan jadi orang yang pengen inilah nggak tahu diri gitu ya. Kita pengen sesuatu banyak tapi dikabulkan, sedangkan panggilan Allah pun sudah tidak langsung tunaikan. Nah, begitulah hidup ini. Kita siklus hidup ini dari sholat ke sholat, kita hanya menunggu dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Isya tidur, kemudian balik lagi ke tidur. Rutinitas seperti itu saja. Kalian lakukan dengan rutin, kalian lakukan dengan nyaman. Aku jamin tidak akan pernah ada pikiran orang lain yang mengganggu hati kita, atau mungkin tidak ada pikiran pekerjaan yang membuat kita akhirnya kayak resah, galau, gelisah. Aduh ini tugasnya belum selesai, aduh ini tugasnya harus apa lagi dan lain sebagainya. Kita tidak akan pernah merasakan seperti itu. Karena apa? Karena hidup kita enteng. Kok udah dipanggil sholat, ayo sholat dulu. Teman-teman, kalau misalkan azan, itu tuh maknai dengan baik. Gitu. Setelah hayya ala sholat, itu hayya ala falah gitu. Kalau pengen menang, ya sholat dulu gitu. Jadi sesimpel itu. Hayya ala sholat, hayya ala falah. Bukan hayya ala falah dulu. Bukan menang dulu baru sholat. Tapi sholat dulu baru kalian mendapatkan kemenangan. Baru kalian mendapatkan ketenangan. Mendapatkan kebahagiaan dan lain sebagainya. Begitulah kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjalanan kita dalam hidup ini susah untuk mengenal diri sendiri. Kita mungkin bisa kayak butuh bertahun-tahun atau mungkin waktu kita nggak akan cukup. Dalam artian mungkin misalkan kita baru umur aku 23 tahun nih. Mungkin masih ada yang aku belum kenal dengan diri, masih proses mengenal lebih jauh dari diriku. Tapi apakah finishnya itu ketika aku kenal, yes, aku kenal, aku menang, selesai? Kan enggak. Yang terpenting adalah ketika kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika bagaimana cara tahu kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana yang dikatakan dalam surat Al-Fajr tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Itu berarti tandanya Allah sudah kenal dengan kita. Ya. Jadi makanya tadi aku membuat disclaimer dulu karena memang kita sulit untuk mengenal diri kita, ya. 23 tahun, bahkan ada yang udah 40 tahun, ternyata tadi ada yang udah berumah tangga. Oh, ternyata aku kayak gini ya, kayak gitu. Ketika udah berpasangan, ternyata agak sulit untuk komunikasi dalam rumah tangga misalnya kayak gitu. Jujur aku nggak tahu, cuman asal aja. Berumah tangga juga kan. Nah, ternyata sulit ya kayak gini. Ketemu lingkungan baru lagi, oh ternyata aku kayak gini. Terus apa setelah itu? Kita harus berubah kan. Kita harus mengubah sesuatu yang mungkin yang kita anggap selama ini benar ternyata memang salah gitu. Jadinya agaknya kalau menurut aku pribadi agaknya sulit untuk mengenal diri seutuhnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup memberikan kita clue gitu ya. Kamu nggak perlu mengenal
diri sendiri gitu ya. Bahkan di situ Rasulullah mengatakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim gitu ya, atau Bukhari doang aku lupa. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Gitu. Kalau yang kenal dengan diri sendiri, maka dia kenal dengan Tuhan. Lagi-lagi, ini disandingkan. Tidak mungkin dia kenal dengan diri, tapi dia lupa siapa yang menciptakan. Tidak mungkin seperti itu. Karena Allah menciptakan kita, berarti dialah yang paling kenal. Dialah yang paling mengenali diri kita. Bagaimana kalau kita mengenali diri kita? Maka kita jangan lupa sama orang yang menciptakan kita. Jangan lupa sama zat yang menciptakan kita. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Lupa akan tujuannya. Lupa akan amanah di dunia ini. Pernah nggak kalian diberikan amanah, dititipkan amanah oleh bos kalian, tapi saking bencinya, saking keselnya mungkin kan udah dibentak. Jadi kayak, ah udahlah, dia mau ngomong apa juga, bodo amat gitu kan. Lakukan amanah sekenanya aja. Nah, mungkin itulah yang menjadi teguran buat diri kita. Kalau misalkan kita kenal dengan Allah, maka kita akan memaksimalkan segala amanah yang Allah titipkan kepada kita. Mau itu amanah kerja, amanah belajar, amanah mendidik, amanah mengurus anak, amanah-amanah apapun itu akan kita lakukan dengan maksimal. Karena apa? Karena kita tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala atau tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua deh. Nah, akhirnya gitu ya, setelah kita berinteraksi dengan orang lain yang ada di sekitar kita gitu ya. Kemudian muncullah kepentingan-kepentingan yang ingin kita lakukan sehingga kita lupa dengan tujuan kita. Nah, itulah dunia membuat kita lupa apa tujuan kita. Dunia yang membuat kita lupa di mana kampung halaman kita. Kita pernah mungkin suatu ketika kita tersadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, udah cukup ngejar dunia nggak ada habisnya gitu. Lagian percuma ngejar semati-matian pun kalian juga akan mati kayak gitu. Dan mati kalau misalkan mahal rugi ketika kita mati, kita tidak balik ke kampung halaman kita gitu. Jadinya Allah Subhanahu wa taala kadang mengingatkan kita bisa dengan nikmat, bisa juga dengan musibah. Jadi karena itu dua hal itu sebagai pengingat kita di kala kita sudah mulai lalai terhadap dunia. Jangan sampai kita lupa nanti kampung halaman kita gimana. Jangan sampai kita lupa bagaimana dulu Allah menciptakan kita untuk apa, amanahnya apa. Ya, kadang kerusakan-kerusakan yang ada di dunia ini tuh terjadi karena kepentingan-kepentingan yang membuat dirinya tuh lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan segala amanah yang dititipkan kepadanya. Nah, lantas bagaimana sih kita bisa mengenal diri kita? Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala tadi dengan beribadah dan lain sebagainya, dan tentunya yang tadi aku pernah singgung, kalau kalian sadar ya, lingkungan yang bisa membuat diri kita itu taat, atau lingkungan yang bisa membuat diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Kak Yuna singgung, SD seperti ini, SMP seperti ini, SMA, kuliah, kerja pasti berbeda-beda. Coba deh kalau misalkan kita dari SD, ya aku juga merasakan, aku SD alhamdulillah dapat lingkungan yang baik. SMP, SMA karena satu ya, pondok lingkungannya baik juga. Kuliah pun masih baik juga. Tapi ketika dunia kerja, aku anggap tidak seperti SMP, SMA kayak gitu. Maka bagaimana caranya aku bisa tetap istiqomah gitu ya, tetap istiqomah dengan lingkungan yang ada. Tapi kalau misalkan lingkungan itu sangat-sangat buruk gitu ya, sangat-sangat udah bener-bener sulit kita untuk keluar dari lingkungan itu, maka hati-hati gitu. Hati-hati, diri kita bisa terbentuk oleh lingkungan kita. Sehingga yang tadinya kita dekat dengan Allah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita dipinggirkan oleh lingkungan kita. Pernah nggak kalian kalau misalkan nongkrong, aku pernah nih ya, nongkrong sama teman-teman pondokku dulu, mungkin kalau kalian berpikir pondok itu baik-baik semua, ya tidak seperti yang kalian bayangkan. Ketika lulus tuh udah mulai kelihatan aslinya itu seperti apa. Ketika nongkrong gitu kan, kok udah azan nggak ke masjid nih gitu kan, nggak sholat gitu. Beda banget sama di pondok. Oke, 1-2 hari kita masih tolerir lah, nggak apa-apa gitu kan. Tapi kok semakin kesini kok kayak semakin jauh nih. Tuh. Sulit nggak sih kita minta izin kayak, gue cabut duluan ya, kayak gitu.
pasti langsung disangka, ih lu cabut duluan, nggak solid deh. Ya, pokoknya pasti adalah kata-kata kayak gitu. Kalau kita tahan ya kita bakalan keluar aja, nggak peduli mereka ngomong apa. Dan memang seharusnya pun seperti itu. Tapi kalau misalkan kita bergaul dengan lingkungan yang soleh, sesederhana sesirkel tongkrongan kita aja, azan kita akan sama-sama diajak untuk sholat kayak gitu. Azan, kemudian udah waktunya, udah malam, kita akan sama-sama kembali ke rumah masing-masing. Tapi beda dengan lingkungan yang mungkin nongkrongannya itu beda gitu ya. Ada yang ngerokok, satu dua orang ngerokok, yang kena siapa? Kita juga kan. Nah, jadi seperti itu tuh. Bagaimana kita bisa mengenal diri kita? Kalau kata Sam Dalry, kalau kalian nonton ya, Welcome to Sam Dalry, melihat sekelilingku, aku menemukan diriku dan jalanku dalam diri mereka. Jadi bergaullah, bertemanlah dengan orang-orang yang baik, nanti niscaya kita akan menemukan bahwasanya diri kita itu baik. Tapi kalau ketika kita bergaul dengan orang-orang yang salah, maka kita akan merasa bahwasanya kok diri saya malah kurang gitu ya. Kenapa kurang? Dia bisa seperti ini, tapi kok saya nggak bisa. Akhirnya kita mencoba seperti dia, ujung-ujungnya kita yang malah ke bawah. Nah, itu jangan sampai terjadi. Bergaul dengan lingkungan yang baik sehingga kita berlomba dalam ketaatan pada Allah. Dia sudah menulis buku ini, dia sudah apa namanya, udah setoran, udah selesai setorannya, dia udah belajar kitab ini dan lain sebagainya. Yang ada apa? Kita makin terpacu. Kita akan semakin mengeksplor diri kita akan juga semakin mengenal Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu aja karena slide cuma 4 nih, 1 2 3 4 5 6 cuma 6. Jadi dibikin pas kalinya lagi ngisi. Alhamdulillah, qul qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Mas Aska, makasih banyak loh udah ngingetin kita supaya kalau terlalu capek ngejar dunia, ujung-ujungnya mati juga. Tadi ya, bahasnya banyak bahas banget di mention tentang itu. Kalau misalkan tadi Yumna itu mungkin lebih ke apa ya, psikologi ya, kenanya itu ya. Kalau Mas Aska ini lebih ke spiritual, spiritualnya kencang banget itu. Ya. Oke teman-teman, pasti teman-teman udah banyak banget hal yang didapat hari ini dari sesi Mbak Yumna tentang pemahaman diri, perkenalan diri, coba memahami diri saat ini bagaimana. Terus lebih dalam lagi oleh Mas Aska, di mana memberikan pemahaman kalau misalkan kita harus lebih aware tentang kita tuh nanti bakal pulang juga. Kamu udah nyiapin apa supaya nanti pulang kamu tuh dalam keadaan yang kamu pingin gitu. Nah, teman-teman, supaya kebaikan ini nggak putus dari sampai di Zoom meeting ini aja, supaya kebaikan yang kita udah ikhtiarkan ini bisa kita terapkan di kehidupan kita, atau mungkin di keluarga kita, atau mungkin di teman-teman kita yang tadi mungkin ngerasa kok aku lewatin di beberapa titik ya. Aku mau dengar sharing, ya, sharing teman-teman apa aja sih yang di-sharingin ya, apa aja yang di-sharingin. Yang pertama itu tentunya apa yang bisa dibawa pulang ya setelah selesai dari sini. Itu. Terus yang kedua, semangatin semua teman-teman yang ada di sini. Kasih kata-kata dari kalian sendiri aja. Oke? Aku akan tunjuk Tang Ting Tung. Mau denger ceritanya dari Kak Ika Putri. Ada di Zoom Kak Ika? Halo Kak Ika. Halo, halo. Oh, mungkin Kak Ika lagi nggak ada ya. Lagi kurang standby. Oke, mau dari Kak Nabila deh. Mbak Nabila. Mbak Nabila Ape. Oh, belum kondusif. Iya, nggak apa-apa. Kak Putri. Boleh ketik lewat kolom chat ya. Yang pertama, apa yang mau dibawa pulang dari meet kali ini. Terus yang kedua,
kasih kata-kata dari teman-teman yang sekiranya bisa nyemangatin kita juga buat ke depannya, terutama dalam menentukan diri ini. Dari Mbak Nabila. Halo Mbak Nabila. Sepertinya tidak standby juga ya. Oke deh. Coba yang milih Mbak Yumna aja. Kayaknya lebih tahu yang mana yang bisa, yang dari posisi standby. Yum, pilih boleh Yum. Tahu nggak sih, Mam? Kalau udah part ini, tadi aku lihat pasti deg-degan ya guys ya. Aku menyadari itu. Ditunjuk tuh kayak Atau deg-degan buat banget tahu feel rasanya. free aja. Feel free aja. Apa? Mau ceritain yang tadi didengar juga nggak apa-apa. Atau mungkin yang tadi dicatat nih, tadi aku juga nyatat beberapa hal. Coba Kita guys. sama-sama siapa-siapa. Ini deh dari Kak, dari teman aku, Kak Safira. Ya. Ayo Oh, Kak Kak Safira. Safira. Ini pasti Kak Safira, Masya Allah nih, pasti udah mencatat banyak hal. Ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi nggak usah minder. eh Iya, nanti bakal bener nggak yang diomongin? Santai aja. Betul. Gimana Mbak Safira? Belum bisa. Oke, 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 oke. Ya udah kalau Yang mau misalkan dari aja deh teman-teman, berarti mah. oke teman-teman ada yang mau untuk sharing dulu, atau eh, kita persilahkan untuk apa ya, meluapkan apa yang dirasakan di hari ini setelah diingetin sama Mbak Yumna, diingetin sama Mas Aska, gitu, dari sesi malam hari ini. Atau aku mau coba mengawali kali ya, Mem ya. Tadi, Boleh, boleh. ya. Jadi Dikit ternyata, aja ya, jangan banyak. iya dikit aja. Mungkin nanti jadi pemantik buat teman-teman. Jadi tadi setelah mendengar apa namanya materi dari Azka, akhirnya jadi kayak mendapatkan apa ya, benang merah gitu. Oh, oke, ternyata kenapa kita suka nggak bisa ya, maksudnya kayak kenapa mengenal diri itu seumur hidup ya. Oh iya deng, ternyata kita tuh nggak akan pernah kenal dengan diri kita sendiri gitu. Karena Allah itu lebih mengenal diri kita dibanding diri kita sendiri. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasain nggak sih? Kayak susah banget ya ternyata. Udah itu aja, Mem. Sebentar. Oh, baru sadar, baru sadar. Soalnya jujur ya, soalnya mic Mas Aska, suara Mas Aska di sini rada kecil, jadi nangkepnya cuma sedikit. Tadi udah bilang kayak Iqbal juga, tapi ya udah nggak apa. Oke, makasih banyak Mbak Yum, Mbak Yumna udah ngejelasin ya. Contohnya kayak gini teman-teman, ternyata ada yang aku nggak bisa pahami, dan ternyata setelah udah diterangkan sedikit, jadi lebih paham gitu. Oke, ini coba kita baca notesnya ya dari Mbak Yumna ya. Jadi pada hakikatnya manusia nggak benar-benar kenal dengan dirinya sendiri. Terus yang kedua, apa, Allah itu lebih mengenal diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Makanya pengenalan dengan diri kita sendiri itu nggak akan pernah selesai sampai nanti kita bertemu dengan Allah, gitu ya. Terus yang kedua, kita harus selalu ingat kalau misalnya tujuan kita itu akhirat, dan jangan pernah lupain Allah di setiap tindakan kita. Uh, Kalau mau menang, salat dulu. Nah, nih, kalau mau menang, salat dulu. Jadi lakuin kewajibannya dulu. Baru nanti dikasih haknya. Nah, terus hidup itu amanah dari Allah. Jangan sampai dunia membuat kita lupa sama kampung halaman kita. Dan pintar-pintar memilih lingkungan karena kita adalah tergantung dengan lingkungan kita sendiri. Oke, Mbak Yumna udah mengawali nih. Ada yang mau sharing lagi kah, teman-teman?
meluapkan rasa terima kasihnya udah dihadirkan dalam Meet kali ini. 5, sebelum relawan paksaan lagi. 4. Oh, ini ada dari Mbak Lulu. Mbak Lulu, Mbak Lulu bisa on mic biar bisa terdengar suaranya sampai disampaikan makna dari yang ditulis nih. Oh, lagi rame. Oke, kita baca aja ya. Eh, Reminder siapa kita, mau kemana kita. Nah, ini buat semangat buat kita semua, perbaiki niat, tujuan, fokus kita dah. Fokus ke diri sendiri. Dunia ini hanya sementara, bro, sis. Hehehe. Ya, itu reminder dari Kalulu buat kita semua. Ada lagi teman-teman? Jadi Iqbal lagi nggak bisa ngelanjutin ya guys ya, karena dia ada rapat dadakan. Jadi aku coba untuk handle dulu. Ada lagi? Duh, Mas Faruk ngasih apa nih namanya reaksi. Oke, kalau misalkan memang udah nggak ada, ya kalau memang udah nggak ada, eh, karena kita tadi udah mulai dari jam 8 teman-teman ya. Eh, dan alhamdulillah meeting hari ini atau pertemuan kita hari ini yang insya Allah kita usahakan untuk mengenal diri kita lebih dalam lagi. Semoga apa yang disampaikan sama Mbak Yumna, sama Mas Aska, atau mungkin apa yang tadi sudah disampaikan sama teman-teman lewat kolom chat, itu bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Dan diingat untuk ke depannya juga. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus jaga kita, silaturahmi kita ke depannya. Dan Allah mudahkan setiap langkah kita ke depannya. Sedikit sebelum menutup, aku ada satu hadis yang mau dibacain. Ini berkenaan sama yang Mas Aska sampaikan dan uh, ini bisa jadi bekal buat kita ke depannya. Hasil diskusi aku, Iqbal, dan Faruk ketika lagi down, biasa kita kumpul untuk ngobrol-ngobrol di Munzalan gitu ya. Ada satu hadis yang bikin aku keingetan kalau hadis ini perlu banget semua muslim itu tahu. Apa itu? Idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa sallim barik alaihi. Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw amalin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Yang artinya apabila seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakannya. Kenapa aku bawain ini, teman-teman? Emang apa sih yang kita cari di dunia ini kalau nggak ketiga hal ini? Yang pertama, duit atau harta, gitu kan? Kita kerja mati-matian. Yang kedua, ada yang belajar mati-matian. Yang ketiga, ada yang berusaha mendidik anaknya mati-matian juga. Semaksimal mungkin untuk pendidikan anak yang terbaik. Tapi yang mind-blowing-nya adalah dari diskusi aku Iqbal sama Faruk adalah kenapa hal ini itu dijadikan apa ya, harapan ketika telah meninggal. Kenapa nggak diusahakan dari masih hidup gitu loh? Diusahakannya pas masih hidup, ketika lagi mencari rezeki, ya tujuannya untuk sedekah jariah gitu loh. Sedekah jariah ke keluarga, sedekah jariah ke orang-orang sekitar yang kurang mampu. Kalau misalkan lagi nuntut ilmu, yang niatin nuntut ilmunya untuk menjadikan ilmu itu bermanfaat untuk orang lain bisa lebih tahu, untuk orang lain bisa amalkan. Dan kalau misalkan nanti punya keturunan, niatkan dari sebelum punya keturunan untuk mendidik anaknya jadi anak yang soleh dan bisa mendoakannya setelah dia
udah nggak ada. Jadi hal itu bisa diniatkan dari sebelum punya hal-hal itu. Dari ikhtiar kita untuk sampai ke kematian kita. Kenapa sih kerja keras? Ya untuk mencari rezeki ya. Ya niat saya untuk sedekah jariah sebanyak-banyaknya nanti. Niat saya untuk mesejahterakan keluarga saya. Nah, contoh seperti itu. Kalau misal, kenapa sih belajar tinggi-tinggi emang buat apa? Tujuan saya untuk bisa menjadikan ilmu ini bermanfaat. Nah, dari mulai kita niat di awal itu, maka kita udah nyiapin 3 amal ini sebelum kita mencapai kematian. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Nah, oke. Sebelum itu, sama-sama kita akan tutup dengan doa. Mas Faruk bisa pimpin untuk ini doa penutup? Faruk, halo. Halo, Faruk. Oke, sama-sama kita berdoa ya. Oke, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita istighfar dulu sebanyak 3 kali. Semoga apa-apa yang mungkin sebelumnya kita khilafkan dari persepsi kita, dari kurang husnuzannya kita sama Allah, dari kemaksiatan yang mungkin pernah kita lakukan dalam dekat-dekat ini, semoga Allah ampuni. Sama-sama kita istighfar dulu sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin hamdi wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana Allah, 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 ya Rabbana Allah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syarru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la dalalan illa hadaitah wa la hajatan min hawajidna illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minas salihin. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma ja'alna jami'an min ahli jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya teman-teman, sampai bertemu di insya Allah kita akan ada open house ya. Kita akan open house di pekan depan tanggal 26 hari Minggu. Jangan lewatkan teman-teman untuk datang. Insya Allah tempatnya di mana itu? Di Uno Cafe ya, yang udah pernah datang. Silakan ajak teman-teman yang lain. Bawa partner itu lebih baik. Jangan sendirian aja jalannya. Ya. Oke, sampai bertemu di tanggal 26 hari Minggu. Sama-sama kita baca doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Waalaikumsalam guys. warahmatullahi wabarakatuh.